Dan Masya Allah Pak, wajar ya, saya mendapati orang Palestina itu wajar, karena puluhan tahun dia dijajah, ngaji nggak pernah, taklim nggak pernah. Jadi anak-anak remajanya itu kerjanya ngemis. Mereka itu rata-rata bisa kerja untuk menjadi cleaning service, itu sudah paling mewah Pak. Jadi orang Palestina paling hebat, paling mewah itu kerja jadi cleaning service sama penunggu toko. Dan rata-ratanya cuman kerja harian, opah. Itu. Dan kebanyakan mereka sudah menjadi alat Yahudi. Mereka sekarang ini sudah menjadi apa ya? Buruh, pembantu, dan menjadi bagian daripada alat Yahudi. Bahkan lebih membela Yahudi daripada Palestina kebanyakan sekarang. Dan yang tidak kalah pentingnya, keterpurukan dalam masalah pendidikan. Tapi hebatnya Pak, pendidikan Palestina itu nomor 110 seluruh dunia, Indonesia 111. Jadi urutan negara-negara masalah kalau orang Eropa kamu biarkan tidak koalisi dengan Palestina, artinya Israel malah absolut karena semua dunia dukung Israel. Tapi barokahnya orang Palestina, orang Indonesia koalisi sama Eropa, Israel tidak terlalu solid karena tidak absolut. Misalnya dalam konteks Palestina, Palestina itu tentu musuhnya Israel, dan Israel itu punya kekuatan besar didukung Amerika. Kemudian Indonesia membela Palestina, membela Palestina, kemudian diikuti oleh orang-orang Eropa dan non-Muslim. Orang Eropa itu orang non-Muslim. Lalu pertanyaannya, apakah orang Palestina kemudian berarti mualah sama orang kafir? Karena orang Palestina harus mualah sama apa? Orang-orang apa? Eropa. Apa tidak? Saya pastikan khazanah ilmu cukup untuk menganalisis itu, yaitu Rasulullah punya aibah, yaitu punya teman dekat, koalisi, khalif kalau dalam bahasa Arab, itu orang Khuza'ah, dan itu tidak Islam. Tapi tidak pernah menyembunyikan makar atau tipu daya yang dilakukan kafir-kafir Mekah, selalu mengupdate, memberitakan itu ke Rasulullah SAW. Padahal mereka tidak Islam. Logika yang terbangun gimana? Ya logika yang terbangun karena Rasulullah itu soleh, bahkan ya tentu super soleh, imamus solihin. Ini di kitab Ibnu Hajar al-Asqalani, di Fathul Bari juz 5. Beliau mengatakan kalau ada kasus seperti itu atau konteks seperti itu, wala yu'addu dzalika min muwalatil kuffar wala muwadatu a'daillah bal min qabil istikhdamihim wa taqlili syaukati jam'ihim wa inka ibadihim bi ba'din. Jadi kalau orang Eropa kamu biarkan tidak koalisi dengan Palestina, artinya Israel malah absolut karena semua dunia dukung Israel. Tapi barokahnya orang Palestina, orang Indonesia koalisi sama Eropa, Israel tidak terlalu solid karena tidak absolut. Artinya begini dalam hukum kias, betul ini saya intisar wisayhina. Kalau misalnya para pejabat itu hanya dikuasai orang fasik, semua kerjanya, programnya membela mereka. Tapi kalau dekat Mbah Mun, dekat kiai, setidaknya diarahkan mikir ngaji, nganggep pondok tidak problem. Paham ya? Ini jelas ya. Jadi saya mohon sekali, mungkin Anda punya guru yang dulu materi beda dengan Syekhina, tapi saya pastikan saya nulis ini lama sekali. Intisar di Syekhina, tulisan-tulisan saya tentang beliau, dan ini saya lihat di Ihya, di Ithaf. Jadi beliau begini itu bukan mubtadi, bukan hal yang baru, memang muttabi, guru-gurunya seperti itu. Bahkan beliau sering cerita ke saya, Salahuddin Al-Ayyubi itu iso ngalahno pasukan salib, itu baru kayak kitab Ihya, baru kayak kitab apa? Ihya, karena beliau mengkaji Ihya. Pernah beliau tak tanya, apa Salahuddin Al-Ayyubi itu menangi Imam Ghazali? Kata beliau, "Mbok menangi ora, pokoknya pinter ngono iku baru kayak Ihya." Karena pernah tak hitung itu ya kayaknya ada menangi, karena saya pernah juga di masjid Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa begitu penting sejarah ini ben sampean ngerti kan, bahwa keberadaan Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, Nasrani, Majusi itu dari dulu tidak ada masalah dengan Islam. Karena semua itu membawa seberkas cahaya untuk menuju kebenaran sejati. Ini ruang tenan. Ini memang ilmu sensitif tapi kudu ruang. Orang-orang Aus dan Khazraj, ini ruang. Kalau baleni malih. Mungkin lewat sejarah ini sampai ngerti betapa agama Kristen, Yahudi, Nasrani, soal agama apa saja itu mesti membawa seberkas kebenaran. Ya secercah nawa kebenaran.
Wong Aus Khosroj ketika membenarkan bahwa seorang Muhammad itu nabi, karena mereka di komunitas Yahudi. Di Medina itu komunitas Yahudi dulu namanya komunitas Yahudi itu punya kitab suci. Ciri utama kitab suci biasanya membicarakan sesuatu yang akan datang, termasuk membicarakan calon ada nabi akhir zaman yang Ismaili dari dinasti apa? Ismail. Nah, kalau dinasti Ismail artinya secara geografis harus Mekah. Ini zaman ben paham. Kenapa harus Mekah? Karena Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar hidupnya di Mekah, sehingga bangsa Arab rata-rata berarti min dzurriyyati Ismail. Jadi dzurriyyati Ibrahim min thariqin apa? Ismail. Kalau yang di Palestina, Yahuda CS yang akhirnya sampai sekarang jadi kelompok Yahudi, Zionis niku. Itu ya turunan Ibrahim, tapi min waladi Ishak, karena Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim ya. Cara Quran itu wami waro Ishak apa? Yakub. Mulanya nasab kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulanya Yusuf itu terkenal Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim ke Yusuf bin Ishak, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yusuf ini yang dulur liab kalian Yahuda CS, sing lahir akhir saran CS niku dinasti Yahudi. Namung Yusuf kalian Bunyamin sing dados Muslim. Yahuda CS jadi kelompok Yahudi sing sakniki dadi bangsa apa? Bangsa. Mulane nak cara sejarah Palestina kalian Yerusalem. Niku orang Yahudi secara legitimasi agama ya pancen bumi Yahudi. Makanya orang-orang Arab nak kon ngusir orang Yahudi ke Palestina ya ora pati gelem. Mergo sejarah Islam lah darani bumi Yahudi disebut Nabi Ibrahim. Ibrahim duwe anak Nabi Ishak. Nabi Ishak duwe anak Nabi Yakub. Nabi Yakub gak ada anak Yahuda CS. Wah, akhirnya sampai saat ini jadi masalah agama. Selain masalah politik zaman perpecahan Sinten tahun 6664 niku sebetulnya juga masalah agama. Keyakinan wong Yahudi Palestina itu bumi yang dijanjikan Allah milik mereka. Ya sudah, mereka atas nama kitab suci mati-matian mempertahankan Israel sing sakniki negara apa? Israel. Lawang Palestina itu sajane secara sejarah itu lebih dekat ke kelompok Kanan. Nah, itu terjadi masalah agama. Apa kelompok Kanan sudah ada dulu sebelum bangsa Yahudi? Apa bangsa Yahudi dulu kemudian kelompok Kanan? Mulai nganti kiamat PBB udah bisa mendamaikan yang di Palestina dan Israel karena itu sudah keyakinan sama-sama kitab suci. Keyakinan orang Yahudi yang mapan-mapan di Irlandia, di Inggris, di Amerika itu orang-orang kaya-kaya. Tapi mereka tetap saja senang hidup di bumi suci ini. Karena itu keyakinan agama. Padahal tidak pernah damai, tidak pernah apa? Bahkan ketika PBB menawarkan itu supaya jadi milik kota bersama, kota internasional, mereka tidak mau. Mereka bersyarat Yerusalem harus jadi ibu kota mereka. Apa artinya merdeka tanpa Yerusalem? Wong Islam di keyakinan Baitul Maqdis di Yerusalem. Apa artinya merdeka tanpa apa? Yerusalem. Sajane nak liyane Yerusalem PPN ra apa-apa, misalnya jalur Gaza mati masalah itu apa? Yerusalem. Keyakinane wong Islam Nabi nate salat pas badhe Mi'raj ing Yerusalem. Keyakinane wong Yahudi niku gawe mbambae. Lah wong Islam mbek wong Yahudi muk misanan. Ha, mau napa? Misanan. Mulane wong ku gedeng misanan tuwa, wong mbek misanan mesti ra cocok. Iku sunah tuwa, paham? Nabi Muhammad itu rak turunan Kinanah. Ben sampean ngerti silsilah anak Nabi itu satu darah. Wa adna nubila roy bin inda dabil ulumin nasabiyah ila zabihi Ismail anisbatuhu komentan. Sayyid Adnan niku min dzurriyyati Ismail. Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim saking ibu namanya Sayyidah Hajar. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim saking ibu Sarah, paham ya? Mana artis-artis ini Sarah itu anut gambai di sing napa Yahudi. Jadi Sarah ora Yahudi, Sarah itu bunyai Ibrahim. Ya bunyai terus. Saya ini bojone Karmen karena jadi kiai jenenge bunyai iku malah bunyai sinten? Ibrahim. Dari Sarah itu garwane Nabi Ibrahim. Melahirno Nabi Ishak.
ngelahirno Nabi Yakub. Lah pas Nabi Yakub ku ngelahirno jeneng Yahuda. Sing kok anak turune dadi kelompok napa Yahudi. Termasuk ngelahirno Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dah hidup di Palestina, dia melawan buana, terdiri didol sampai dulur-dulure. Jadi di Mesir, jadi raja apa? Anak turun Nabi Yusuf dari Mesir. Nah, mulai dicek Nabi Yusuf di masalah be wong wedok, kau tahu sama be Zulaikha sing ayu, sempat kesengsem. Lalu Mesir be negara Islam lain tarik perute agak membabai di situ. Wong sing nabi lah iku rote. Iku yo ana sejarah e, dadi kabeh lalu ana teori sejarah berulang. Nabi Yusuf ora wis nabi, yo ana walakot hamad bihi wa hamman apa? Iya. Ya cuma nabi ora tidak selingkuh, nabi yo tahu wa hamman apa? Iya. Nabi Yusuf dia turunan Joteng Putih Mesir karena dia ada hidup. Nabi Ibrahim karena dia punya bojo loro poligami, ini tingkar ke poligami itu ya masalah. Tapi negara rasa mela-mela, orang urusannya kok mela-mela. Sayyidah Sarah itu orang terhormat, songko wong terhormat. Dua saingan mau mantan amat, gak terima. Nabi Ibrahim luwih tertarik mbek Sayyidah bojo nak ora pati nasab mulai tunduk wong lanang tenanan. Nak nasab karo debet bedhi. Ngomong wae. Lane wong lanang nak wis juga seneng pembantu mergo nurut. Nah ide kere seneng wong juga numpang liwat. Tapi nek wis juga ora seneng. Mesti seneng sing melarat. Mergo nurute tenan. Wah. Orang ono menteri kok seneng bojo dhewe sik nak melarat seneng. Saya nak jadi pejabat iso seneng kae di mergo nurut, Pak. Niku mun sunah tuwa. Niku ora usah protes. Itu mungkin bapak wis ngono iku. Termasuk sing saleh lah ngono, paham nggih? Sing saleh lah napa? Nabi Ibrahim wong saleh lho napa? Walhasil akhirnya Nabi Ibrahim sing sarah tetep teng Palestina supaya ra bentrok terus Sayyidah Hajar dipindah teng Mekah. Sudah dipindah secara naluri poligami lewat wahyu. Ditegaskan baik wahyu. Podo-podo pindah. Kowe aja ning Ethiopia, aja ning Afrika, tapi pindah ning Mekah. Itu menunjukkan bahwa agama itu selaras dengan fitrah manusia. Kalau menyelesaikan konflik, oke lah konflik harus diselesaikan. Tapi misalnya Ibrahim pindah ning Amazon, ning Afrika agak jadi sejarah. Pindah ke temudi Mekah. Nabi oleh mimpin bojo nganggo khas nabi. Ning tinggal nang khas nabi gak masuk akal. Mulane anggere ono kiai kok prilakune masuk akal ora pati kiai. Nah, kiai kudu duwe sisi-sisi ora pati masuk akal. Wong kiai ono ilmune ning Jawa Timur, kiai wali. Wong sekarang marat dijalui dhuwit. Di umat marat dijalui dhuwit. Nah, sugih ora pati dijalui dhuwit. Kadang umat itu kok, ya sing marat malah dijalui dhuwit sugih boten. Kowe wis marat, terang ana iso nyumbang masjid nyumbang langgar. Dadi kita jalur dhuwit ben tau ngamal. Nah iku wong sugih setiap saat ngamal iso. Kalau kiai kok warak. Paham ya? Wali-wali ku seneng njaluk murid sing melarat timbang sing sugih. Alasane sederhana. Kowe wis melarat nek dadi wali wong donya wis kere. Dadi nek melarat jaman medhit. Nang melarat nang dadi wali nang wis sing sugih ra wali lan untuk donyane. Wis melarat rantuk nopo. Lha tenan sampeyan tak critani Nabi Muhammad wis duwe sisi seni ngoten gitu. Wong roh kabeh nak Sayyidina Utsman Abu Bakar sugih-sugih wong. Padahal Utsman mantune Nabi Muhammad, napa? Mantu tenan, mboten mantu. Iku tahu Nabi ketamunan mboten saged hormat. Iku Nabi ana sahabat sing nguntang-untung nang masjid. Mulai dhisik anggere sing tekan masjid ya wong kere. Sahabat juga wis mulai anggere dalu ki napa? Mulai wong juga. Sing jan masjid wong kere-kere. Lah Nabi lalah ditamu dalu-dalu. Berarti sing jan masjid karek kelompok napa? Kere. Mulai soal sejarah berulang. Ora ono juga kuat itikaf. Oke. Ya kayak tadi saya beri contoh, kita kembali ke Quran dan hadis. Kata kembali itu kan setelah kemana-mana. Memangnya kita pernah kemana? Mulai kita Islam ya pegangannya Quran. Terus kok kita diajak kembali, memangnya kita pernah ke mana? Nah, iya. Kata kembali saja sudah masalah kan? Di mana-mana kata kembali itu sudah kelayaban kemana-mana. Terus diajak. Kita mulai kecil ya pegangannya Quran hadis, tidak pernah kemana-mana. Tidak kembali, ya kembali kemana kan?
Enggak, ini kalau model mantek ya, ini kan. Ya nggak usah kembali ya. Memang kita tidak pernah kemana-mana. Ya kan? Sederhana kan? Sudah kamu sekarang kembali apa sudah di situ? Kembali apa sudah di situ? Sudah di situ. Jadi sederhana, sebenarnya ngaji itu gampang. Ilam yuwafiq afhama ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Di sini disebut al-akabir al-akhyar. Ketika Mbah Hamid terkenal, Mbah Mun terkenal, Mbah Hasyim terkenal, itu penting, itu rencana Allah. Supaya orang kalau terkenal itu barokahnya itu diuji oleh publik. Jadi terkenal itu tidak perlu kamu hasuti. Kalau Allah menghendaki supaya ada konsensus, karena ulama ini butuh ijma. Jadi enak anut wali yang terkenal dibanding wali versi-versinan. Paham ya? Ana wong misalnya nyuwun sewu rambutnya gondrong ning dhuwur gunung, ora tahu ketemu wong. Terus jare muridé iku sing mulang langsung Sunan Kali Jogo, tongkate Kali Jogo, klambine Antakusuma. Sing ngakoni mung wong loro. Wis wong loro oleh muni ngene, ndak semua orang tahu kalau dia wali. Waduh ribet. Itu gak boleh jadi pegangan. Di antara syaratnya pegangan itu asyuroh wal akabir, harus punya status besar, karena ini lewat diuji. Berapa orang yang diceritakan meragukan kewalian Mbah Hamid, tapi gara-gara ngalami kasfud domair, apa yang ada di hatinya dibuka Mbah Hamid, akhirnya ikrar. Enaknya wali terkenal kan ada proses pengujian kan. Nah, wali ndur gunung muridnya mau loro cek bangga orang geruang. Sing mesti kalimatnya orang geruang, orang geruang kebodon kayak kue. Itu kan kayak bakul jamu. Kue tok santai kayak rego diskon, lainnya enggak. Tiap ketemu orang kamu saja yang tak kasih harga segini, enggak. Sebetulnya kalimat pasti kue tok sing kebodon. Nah, makanya butuh transparansi. Itu tidak hanya di birokrasi, tidak hanya di dunia ulama, semuanya butuh transparan supaya diuji. Makanya di sini Mbah Hasyim menghentikan ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Maka syarat jadi nabi pun harus ada gunjingan dulu. Nggak boleh nabi nggak terkenal, harus terkenal. Sebelum dia lahir jadi gunjingan di Bukhairah, di Nasturo, jadi komunitas